Nama saya Naila Zamrudiah, NPM 22010004300075. Nama saya Yosua Rivaldi, NPM 220104300073. Nama saya Margano Hawa, NPM 2201043004. Posisi Indonesia dalam perebutan ideologi Barat kapitalisme dan Timur sosialisme. Tugas mata kuliah Indonesia Kontemporer, dosen pengampu Bapak Arif Wahyu Hidayat, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Perang Dingin atau Cold War yang berlangsung pada tahun 1947 sampai 1991 dan sangat berpengaruh terhadap negara-negara di seluruh dunia. Dalam buku sejarah Eropa dari Eropa kuno hingga Eropa modern tahun 2014, karya Wahyudi Jaya, Perang Dingin adalah sebutan bagi sebuah periode terjadinya konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Blok Barat atau Amerika Serikat dan sekutunya, dan Blok Timur atau Uni Soviet dan sekutunya dalam memperebutkan pengaruh di negara-negara seluruh dunia. Perang Dingin yang dimulai pada tahun 1947 dipicu oleh beberapa sebab. Berikut latar belakang terjadinya Perang Dingin, yaitu 1. Munculnya dua kekuatan besar pasca Perang Dunia II,
yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. 2. Adanya perbedaan paham antara paham sosialisme komunis dan paham liberalis kapitalis. 3. Adanya perebutan pengaruh kekuasaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Paham liberalis kapitalis oleh Amerika Serikat. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalis mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Kemudian, paham liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme berkembang sejalan dengan kapitalisme. Perbedaannya, kapitalisme berdasarkan determinisme ekonomi, sementara liberalisme tidak semata didasarkan pada ekonomi melainkan juga filsafat, agama, dan kemanusiaan. J. Salvin Shapiro menyatakan bahwa liberalisme adalah perilaku berpikir terhadap masalah hidup dan kehidupan yang menekankan pada nilai-nilai kemerdekaan individu, minoritas, dan bangsa. Kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak hanya melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Jadi, inti dari kapitalisme itu sendiri adalah bagaimana memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Paham sosialisme komunisme oleh Uni Soviet. Sosialisme merupakan sebuah paham yang lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, dengan mengedepankan kesamaan serta persamaan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara bersama. Komunisme merupakan paham yang lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan atau kelompok. Ideologi ini menganut bahwa alat-alat produksi baik itu berupa tanah, modal, serta tenaga kerja adalah milik bersama. Karena dalam paham ini tidak mengenal adanya kelas ataupun kasta dalam masyarakat. Perang dingin yang melibatkan blok barat dan blok timur ini memberi dampak yang masif di berbagai bidang kehidupan dunia. Berikut dampak perang dingin di berbagai bidang. Ada bidang sosial. Yang pertama, munculnya perang saudara antara beberapa negara karena adanya perbedaan ideologi. Yang kedua, timbulnya kecemasan sosial di masyarakat dunia akan meletusnya Perang Dunia Ketiga. Yang ketiga, munculnya masalah-masalah sosial karena situasi politik dunia yang tidak menentu. Untuk bidang politik, yang pertama timbulnya persaingan dua ideologi besar, yaitu komunis sosialis dan liberalis kapitalis. Yang kedua, munculnya politik aliansi seperti NATO dan Pakta Warsa. Yang ketiga, perebutan pengaruh politik di negara-negara berkembang oleh blok barat dan blok timur. Untuk bidang ekonomi, yang pertama munculnya kesenjangan ekonomi di negara-negara Eropa. Yang kedua, berkembangnya sistem ekonomi kapitalis dan komunis di negara-negara berkembang. Yang ketiga, Amerika Serikat dan Uni Soviet penguasa pasar modal dunia. Posisi Indonesia dalam perebutan ideologi barat dan timur dengan terjadinya konflik, ketegangan, dan kompetisi dalam merebutkan pengaruh di negara-negara seluruh dunia ternyata mendapat dampak yang besar bagi jalannya pemerintahan Indonesia di bidang politik dan ekonomi. Berikut dampak perang dingin bagi Indonesia, yaitu untuk di bidang politik, yang pertama berkembangnya Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, Indonesia masa demokrasi terpimpin meminta bantuan peralatan tempur dan uang dari Uni Soviet untuk melaksanakan pembebasan Irian Barat. Amerika Serikat berusaha menanamkan pengaruh di Indonesia dengan membantu penyelesaian konflik kedaulatan dengan Belanda. Untuk di bidang ekonomi,
negara-negara blok barat menolak memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno hubungan dengan Uni Soviet dan Cina untuk menjalankan proyek mercusuar. Pada masa Orde Baru, Soeharto meminta bantuan modal dari Amerika Serikat dan negara blok barat untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada era Perang Dingin, Indonesia mempunyai kebijakan politik luar negeri bebas, aktif, di mana Indonesia bersikap tidak memihak blok manapun dan aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia bersama negara-negara lain seperti Mesir, Yugoslavia, Kuba. Indonesia melakukan beberapa upaya untuk meredakan ketentangan internasional akibat Perang Dingin. Berikut merupakan peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. 1. Indonesia menjadi pencetus gerakan non-blok GNB bertujuan untuk menjaga netralitas negara-negara dunia ketiga pada masa Perang Dingin. 2. Pada tahun 1955 Indonesia menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika untuk membandung pengaruh blok barat dan blok timur di negara-negara kawasan Asia dan Afrika. 3. Indonesia menjadi pendiri organisasi regional ASEAN yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Sikap Indonesia yang non-blok ditegaskan tidak mau adanya pangkalan militer Amerika Serikat dan NATO di wilayah Indonesia dan tidak mendukung keterlibatan Amerika Serikat di Perang Vietnam. Perang Dingin dikatakan sebagai perang urat syaraf karena sebenarnya tidak pernah ada peperangan fisik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing dalam hal kekuatan negara, militer, dan pencapaian. Kendati demikian, peperangan fisik terjadi di negara-negara lain, khususnya negara dunia ketiga di mana Uni Soviet dan Amerika Serikat memberi dukungan kepada pihak-pihak yang berkonflik. Namun, dikatakan bahwasannya secara tidak resmi Indonesia lebih memihak terhadap Blok Timur karena pada tanggal 3 Februari 1950 yang dimana terjadi sebuah awal hubungan diplomasi Uni Soviet dengan Indonesia dengan mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Sehingga kedua hubungan tersebut akhirnya resmi menjadi sebuah awal hubungan diplomatik. Pada tahun 1954, hubungan antara dua negara tersebut akhirnya terus naik meskipun dalam kondisi perang antara dua negara besar yaitu masa Perang Dingin Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kemudian seorang peneliti dan ahli Indonesia yang tinggal di Den Haag, Belanda, Clarice van den Hengel bercerita pada media Russian Boyden ten Heildine RBTH. Presiden pertama Indonesia, Soekarno menjelaskan saat Indonesia merdeka dan kemerdekaan diakui Belanda hanya tinggal Irian Barat yang belum mendapat pengakuan sebagai bagian NKRI. Soekarno pun mulai bergerak untuk membebaskan Irian Barat. Upaya ia mulai dengan melakukan negosiasi dengan Belanda. Namun langkah itu gagal. Kemudian pada saat itu Blok Barat juga mengetahui bahwa Indonesia berencana bergerak untuk membebaskan Irian Barat. Namun Blok Barat tidak merespon atas dibutuhkannya bantuan untuk membebaskan tersebut. Tak patah arang, sang proklamator memutuskan mengunjungi Moskow. Di sana dirinya bersama pemimpin Uni Soviet, ia membahas permasalahan Irian Barat. Pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev yang mendukung gerakan anti-kolonialisme di Asia dan Afrika dengan cepat mengumumkan dukungannya terhadap Indonesia. Dukungan Moskow ditunjukkan dengan mempersenjatai Angkatan Bersenjata Indonesia. Dari media tahun 1950-an hingga akhir Orde Lama, Uni Soviet menyuplai Indonesia 1 kapal penjelajah, 14 kapal perusak,
8 kapal patroli anti kapal selam, 20 kapal rudal, dan beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam, serta kendaraan-kendaraan lapis baja dan amfibi, helikopter, dan pesawat pengebom. Terima kasih.